Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anandaku yang soleh dan soleha. Apa kabar hari ini? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa kembali belajar bersama secara daring. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki tema 3, makanan sehat. Itu ya. Kemudian subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari pembelajaran 1 dan di pembelajaran 2. Nah, di pembelajaran 1, anandaku akan mempelajari tentang iklan, bagaimana bahasa iklan dan apa itu iklan. Kemudian juga mempelajari tentang sistem pencernaan pada sapi. Kemudian di pembelajaran 2, anandaku akan melihat mempelajari lagi tentang iklan, kemudian sistem pencernaan pada manusia, dan yang terakhir itu lagu bertangga nada mayor dan lagu bertangga nada minor. Nah, perhatikan penjelasannya agar anandaku bisa memahami dengan baik. Nah, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran 1 itu pengertian iklan. Jadi, perhatikan iklan tersebut. Iklan layanan masyarakat, mari jagalah kesehatan pencernaanmu dengan mengkonsumsi buah dan sayuran. Nah, pertanyaannya, apakah itu iklan? Jadi, iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Jadi iklan ini memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca atau pendengarnya. Kemudian iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai tujuan iklan. Jadi kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Jadi iklan itu juga menggunakan kata kunci. Jadi di setiap iklan ada kata kunci, kemudian tujuan iklan di samping agar masyarakat mau mengkonsumsi buah dan sayuran demi kesehatan pencernaan. Nah, bagaimana ciri-ciri bahasa pada iklan? Jadi bahasa yang digunakan pada iklan itu bersifat persuasif atau mengajak. Tujuannya agar masyarakat atau konsumen tertarik dengan pesan yang disampaikan iklan tersebut. Nah, bagaimana ciri-ciri kalimat persuasif adalah sebagai berikut. Jadi ingat, kalimat persuasif itu kalimat yang mengajak. Jadi ciri-cirinya itu bersifat mengajak. Yang kedua, menggunakan kata-kata ajakan, ayo dan marilah. Nah, ditulis secara menarik, kemudian dapat diberi rima agar orang-orang yang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya. Nah, selanjutnya organ pencernaan pada hewan dan fungsinya. Nah, perhatikan gambarnya. Jadi pada serangga, ini contoh serangga ya, jadi mulai dari mulut. Ini perhatikan gambarnya. Mulai dari mulut, masuk ke tembolok, kemudian empedal, kemudian lambung, kemudian masuk ke usus, dan terakhir adalah masuk ke anus. Nah, itulah sistem pencernaan pada hewan serangga. Nah, bagaimana pada sapi? Jadi kalau pada sapi, sapi itu termasuk hewan ruminansia. Ya.
Jadi sapi termasuk hewan ruminansia. Apa itu ruminansia? Jadi hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Jadi dia memakan 2 kali makanan. Contoh hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Jadi sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob, yaitu bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu pencernaan rumput. Nah, bagaimana mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Jadi makanan seperti rumput pertama kali itu masuk ke dalam mulut sapi. Ini jadi makanannya adalah rumput. Ini perhatikan rumputnya. Kemudian masuk ke dalam mulutnya. Di dalam mulut itu terdapat organ pencernaan seperti gigi. Jadi gigi sapi itu tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham dan untuk mengunyah makanan. Kemudian ada lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju ke lambung. Kemudian saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Jadi lambung sapi itu berbeda dengan lambung manusia, ukurannya lebih besar. Kemudian merupakan organ pencernaan sangat penting. Jadi lambung sapi terdiri dari 4 bagian, yaitu rumen. Ini adalah rumen, perhatikan arah panahnya. Kemudian retikulum. Ini retikulum. Kemudian omasum. Jadi perhatikan ini omasum. Kemudian abomasum. Ini abomasum. Jadi ada 4 bagian lambung, itu rumen, retikulum, omasum, abomasum. Jadi ini pencernaan ruminansia itu mulut, masuk ke mulut, kemudian ke kerongkongan, kemudian ke rumen, kemudian masuk lagi ke mulut, retikum, omasum, abomasum, usus halus, kemudian terakhir adalah anusnya. Nah, ini adalah proses pencernaan pada beberapa hewan yang lain. Kemudian ada ikan, mulut, kerongkongan, lambung, usus, anus, kemudian katak dan reptilia. Ini sistem pencernaannya, burung dan mamalia. Anda bisa membaca ya. Selanjutnya, organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Ini organ pencernaan pada manusia. Mulai dari mulut masuk ke kerongkongan, dari kerongkongan masuk ke lambung, kemudian masuk di usus halus, usus besar, anus. Jadi ini ada penjelasannya. Jadi mulut itu tempat makanan dihancurkan, kemudian kerongkongan saluran penghubung lambung dengan mulut dengan lambung, kemudian lambung masuk tempat pencernaan makanan dengan bantuan enzim, kemudian usus halus tempat penyerapan, kemudian usus halus itu tempat penyerapan sari-sari makanan ya, kemudian usus besar itu tempat penyerapan air, sisa penyerapan usus halus dan membuang zat-zat sisanya, kemudian anus itu saluran pembuangan sisa pencernaan. Nah, tangga nada mayor dan tangga nada minor ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kemudian yang perlu diingat kalau tangga nada mayor itu ciri-cirinya lagunya bersifat riang gembira, terdengar bersemangat, umumnya diawali dan diakhiri dengan nada do. Kemudian pada ciri-ciri nada ini contoh lagunya ya, Maju Tak Gentar. Kemudian pada ciri-ciri nada tangga minor itu lagunya bersifat sedih, terdengar kurang bersemangat, umumnya diawali dan diakhiri dengan nada la. Nah, ini contohnya lagu syukur. Nah,
Demikianlah materi pada hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ingat untuk tetap menjaga kesehatan, rajin-rajin belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.